Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Rustandi. Saya mahasiswa STM di Bandung Business School dengan NPM 101200826. Saya dari kelas G1 Manajemen. Di sini saya sama kelompok saya akan menjelaskan tentang atau memaparkan tentang anggaran perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang anggaran perusahaan. Adapun juga pengertian dari anggaran perusahaan, yaitu merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Menurut Hansen dan Mowen, anggaran merupakan alat atau untuk pengendalian yang menyatakan pendataan dan biaya untuk periode 1 tahun dan berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen untuk mengadakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai. Adapun juga fungsi dan manfaat anggaran. Menurut Supriyono, anggaran mempunyai beberapa macam fungsi dan manfaat, diantaranya yang pertama itu perencanaan kegiatan organisasi, yang kedua yaitu membantu mengkoordinasi rencana jangka pendek, yang ketiga yaitu alat komunikasi, yang keempat itu alat untuk memotivasi para manajer, yang kelima yaitu alat pengendalian kegiatan, yang keenam yaitu alat pendidikan para manajer. Adapun juga fungsi dari suatu anggaran diantaranya adalah fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi komunikasi, fungsi motivasi anggaran, fungsi pengendalian, dan yang keenam yaitu fungsi pendidikan anggaran. Terus anggaran sebagai alat perencanaan. Perencanaan manajemen adalah suatu proses yang mencakup tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan sasaran perusahaan, yang kedua yaitu mengembangkan asumsi tentang lingkungan perusahaan, yang ketiga yaitu membuat keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan, yang keempat yaitu melakukan kegiatan untuk mengaktifkan rencana, yang kelima yaitu mengevaluasi umpan balik kinerja untuk perencanaan ulang. Terus juga perbedaan antara anggaran dengan perencanaan strategis dan prediksi. Perbedaan antara anggaran dengan perencanaan strategis dan prediksi. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalani guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Anggaran berbeda dari prediksi karena suatu anggaran merupakan suatu rencana manajemen yang diasumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan real sesuai dengan rencana. Sementara itu, prediksi hanyalah suatu perkiraan mengenai apa yang mungkin terjadi, tapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuatan prediksi akan berupaya untuk membuat kejadian sehingga prediksi akan terrealisasi. Terus juga anggaran sebagai alat pengendalian dan evaluasi. Menurut Hansen dan Mowen, anggaran merupakan alat untuk pengendalian yang menyatakan bahwa pendapatan dan biaya untuk periode 1 tahun dan berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen untuk mengadakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai. Sebagai alat pengendalian dalam menyediakan standar bagi evaluasi kinerja, anggaran pada dasarnya dapat mencakup rencana laba, anggaran kas, dan ramalan neraca. Yang ketiganya akan dibahas lebih lanjut dalam uraian sebagai berikut, yaitu rencana laba, laporan laba rugi performa. Yang kedua yaitu anggaran kas. Yang ketiga yaitu ramalan neraca performa, yang yaitu langsung. Prinsip-prinsip anggaran. Dalam operasionalisasinya, anggaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Terus yang kedua yaitu non-discretionary appropriation. Jumlah anggaran yang disetujui harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga itu periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang predik, yakni bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang keempat itu akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi. Yang kelima itu jelas. Anggaran hendaknya sederhana tapi dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keenam yaitu diketahui. Anggaran harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Terus ada juga tahapan perkembangan anggaran. Dari segi manfaat, yang ingin diperoleh perkembangan anggaran pada dasarnya dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat penaksir, yang kedua yaitu anggaran sebagai plafon atau alat pengatur otoriasi, yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat penilai efisiensi. Terus aspek perilaku dari anggaran. Partisipasi dalam proses dalam penyusunan anggaran. Yang kedua yaitu tingkat kesulitan dalam target anggaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan dalam manajemen senior. Yang keempat yaitu departemen anggaran. Mempersiapkan anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk biasanya jangka waktu 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan.
Terus ada juga studi kasus. Pada dasarnya penyusunan anggaran bertujuan agar sumber daya dalam perusahaan dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Anggaran yang telah disusun dan dapat menjadi pedoman bagi pihak terkait dalam perusahaan sekaligus dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap selisih anggaran yang seringkali terjadi dalam perusahaan. Sehingga bila anggaran dapat difungsikan dengan benar, maka tujuan perusahaan diharapkan dapat tercapai. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila materinya cukup singkat dan mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan nomor NPM 101208551. Kemudian saya berasal dari kelas G1 dan akan membahas bab 2, yaitu tentang anggaran penjualan, di mana pengertian anggaran penjualan menurut M. Munandar pada tahun 2001, pengertian anggaran penjualan adalah sebagai alat berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas, jumlah, kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Kemudian, anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Menurut M. Munandar pada tahun 2021, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang terakhir sebagai pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran di perusahaan. Kemudian, apa sih manfaat dari anggaran penjualan? Nah, menurut Wells, Hilton, dan Gordon pada tahun 2000 mengemukakan manfaat anggaran penjualan, yaitu yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang, kemudian yang kedua untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, yang ketiga untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh, dan yang terakhir untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Nah, selain manfaat, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Di antaranya menurut M. Nafarin, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan yaitu yang pertama, faktor pemasaran, yang kedua, faktor keuangan, yang ketiga, faktor ekonomis, yang keempat, faktor teknis, dan yang kelima, faktor lainnya. Adapun penjelasannya yang mempengaruhi anggaran penjualan tersebut, yang pertama yaitu anggaran faktor pemasaran, di mana luas pasar apakah bersifat lokal, regional, nasional, kemudian keadaan persaingan apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas, dan yang terakhir keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Dan kemudian yang kedua, faktor keuangan. Penjelasannya yaitu apakah model kerja perusahaan mampu mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, faktor teknis, yaitu apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya. Kemudian faktor ekonomis, apakah dengan meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba ataukah sebaliknya. Dan kemudian yang kelima atau yang terakhir, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah, serta sampai berapa lama anggaran disusun masih dapat dipertahankan. Nah, di sini kita punya contoh anggaran penjualan di PT Cahaya Gemerlang Abadi, data penjualan pada tahun 2004 sampai dengan 2008, yaitu dalam unit. Kita ada punya 5 data. 2004 yaitu 10.000 penny 1 dan penny 2-nya yaitu 15.000. Kemudian 2005 penny 1-nya 10.100, penny 2-nya 16.000, dan tahun 2006 penny 1-nya 10.200, penny 2-nya 17.000, dan tahun 2007
penny satunya 10.300, penny 2-nya 18.000, dan yang terakhir pada tahun 2008 penny satunya 10.500 dan penny 2-nya 19.000. Nah, tentunya sebelum mencari anggaran penjualannya, pertama kita pisahkan dulu. Kan ada dua, yaitu penny 1 dan penny 2. Maka pisahkan terlebih dahulu. Maka kita harus menghitung dulu penny satunya, yaitu X-nya 10.000, 10.100, 10.200, 10.300, dan 10.500. Di mana Y-nya itu atau X-nya itu 1 sampai 5 kan 5 data ganjil tuh. Jadi kita lihat dulu tahun dasarnya tahun berapa. Karena ganjil maka ada nilai tengahnya atau tahun tengahnya alias tahun dasarnya, yaitu 2006. 2006 itu X-nya dihitung 0. Kenapa? Karena X itu sebagai tahun dasar 0 itu. Kemudian ketika tahunnya berkurang maka nilainya negatif, dan ketika tahunnya maju maka nilainya positif. Artinya tahun 2007-2008 yaitu tahun 2007 X-nya 1, tahun 2008 X-nya 2, kemudian tahun 2005 X-nya -1, dan tahun 2004 X-nya -2. Selanjutnya tentunya kita harus mengkalikan antara X dan Y, di mana X kali Y 10.000 dikali -2 yaitu -20.000, dan begitu seterusnya ke bawahnya mengikuti angka-angka yang telah dituliskan dalam tabel. Nah, kemudian kita cari X kuadratnya, tambahkan tabel, kemudian begitu selanjutnya seperti apa yang telah terterakan di presentasi tersebut. Kemudian mari kita hitung P2-nya, artinya ini pada tahun 2009 peramalan untuk tahun 2009 dihasilkan 10.580. Kemudian yang P2-nya sama pengerjaannya seperti P1. Jadi peramalan untuk tahun 2009-nya pada P2 yaitu 20.900. Seperti itu untuk tahun 2019. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika nanti misalkan ada kekeliruan dalam menjelaskan penjelasan ini, mohon maaf dan mohon dimaklum. Terima kasih, dan akan dilanjutkan bab selanjutnya oleh teman saya atau rekan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Latif. Saya dari kelas G1 Manajemen. NPM saya 1012054. Saya di sini akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Pengertian dan tujuan anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan salah satu anggaran yang disusun setelah anggaran penjualan guna menunjang kegiatan penjualan yang telah direncanakan tersebut. Menurut Ahyari, anggaran produksi salah satu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai kualitas, jumlah, kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Di sini ada dimensi perencanaan produksi. Ada beberapa langkah dalam menyusun anggaran produksi. Yang ke-1 adalah menetapkan kebijakan dalam menyusun kebijakan tingkat persediaan. Yang kedua, merencanakan jumlah produk setiap jenis produk selama periode anggaran. Dan yang ketiga adalah membuat skedul produksi untuk periode yang lebih pendek, bulan atau triwulan. Di sini ada kebijakan tingkat persediaan. Ada beberapa fungsi operasi perusahaan. Yang ke-1 adalah fungsi pemasaran dan penjualan, yakni tentunya meningkatkan penjualan yang ada akhirnya
meningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa terjual. Dan yang kedua adalah fungsi produksi. Adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara output sebagai peubah tak bebas dengan input-inputnya. Dan yang ketiga adalah fungsi pembelian. Meminta penawaran harga dari pemasok, menerima penawaran harga dari berbagai pemasok, dan melakukan pemilihan pemasok. Dan yang keempat adalah fungsi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andriani. Saya dari kelas G1. Jadi saya di sini akan meneruskan tentang anggaran bahan baku. Konsep anggaran bahan baku pada perusahaan manufaktur terdapat 3 komponen bahan baku, yaitu bahan baku tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead pabrik. Bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi dapat dibedakan menjadi bahan baku langsung direct material dan bahan baku tidak langsung indirect material. B. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku yaitu memperkirakan jumlah bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar penyusunan sebagai dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Sebagai penyusunan produk casting, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku proses produksi sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan bahan baku. Faktor-faktor yang menentukan perencanaan persediaan bahan baku: anggaran produksi, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku, serta ketepatan pembuatan secara pemakaian bahan baku. E. Anggaran kebutuhan bahan baku. 1. Persediaan anggaran merupakan yang disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilai dalam rupiah. Anggaran biaya bahan baku yang harus digunakan. 1. Konsep anggaran biaya bahan baku yang harus digunakan. 2. Bentuk dasar anggaran biaya bahan baku, yaitu ada I. Fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pada anggaran bahan baku merupakan alat perencanaan bagi perusahaan. Anggaran bahan baku fungsi sebagai alat perkoordinasian persediaan dan kebutuhan bahan baku. Sekian dari saya. Yang akan diteruskan selanjutnya yaitu oleh teman saya, Pablina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Surutunina. Saya dari kelas G1 kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi anggaran perusahaan yang berjudul anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan diberikan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Perencanaan tenaga kerja langsung berkonteks dalam keadaan perencanaan diantaranya kebutuhan tenaga kerja, pencairan atau penambahan tenaga kerja, pelatihan bagi tenaga kerja baru, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, pengawasan tenaga kerja. Tujuan dan manfaat anggaran tenaga kerja yaitu penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur dengan efisien, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat, alat pengawasan biaya tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja yaitu jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, bagian-bagian yang membutuhkannya. Standar tenaga kerja langsung. Standar jam tenaga kerja yaitu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. 2. Membuat tes turun operasi produk ke keadaan normal. 3. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu yang dibutuhkan pada suatu proses produksi. 4. Mengadakan taksiran yang wajar. 5. Memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat standar. Standar tarif upah. Perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Anggaran pemakaian jam tenaga kerja langsung. P.
PJTKL sama dengan PXSJTKL keterangan. PJTKL pemakaian tenaga kerja langsung, P-produksi, STJKL standar jam tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung, BTKL, PJTKL dikali STUTKL keterangan. Biaya tenaga kerja langsung, pemakaian jam tenaga kerja langsung, standar tarif upah tenaga kerja langsung. Sekian dari saya. Pemaparan saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang keenam, yaitu tentang anggaran biaya overhead. Di mana anggaran biaya overhead ini merupakan biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubung dengan proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya biaya overhead ini memiliki tujuan penyusunan anggaran biaya sendiri. Nah, di antaranya yaitu tujuan umum BOP dan tujuan khusus BPOP. Nah, tujuan umum BOP-nya itu yakni untuk sebagai alat pedoman kerja atau pengawasan kerja. Nah, selanjutnya tujuan khusus BPOP-nya ini yaitu untuk mengetahui penggunaan biaya, dan yang kedua untuk menentukan harga pokok, dan yang ketiga untuk mengetahui pengalokasian BPOP, dan yang keempat yaitu untuk sebagai pengawasan BPOP atau alat pengawasan BPOP-nya. Nah, selain itu juga anggaran biaya overhead ini memiliki penyusunan anggaran. Nah, di antaranya ada penanggung jawab perencanaan biaya, dan yang kedua ada penentuan jumlah biaya. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi anggaran BPOP ini. Di antaranya itu yang pertama, anggaran unit akan produksi. Yang kedua, sebagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, yang ketiga itu sebagai sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Dan yang keempat, sebagai metode depresiasi khusus terhadap aktivitas tetap. Nah, dan yang terakhir itu sebagai metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Nah, itu adalah tentang materi yang keenam.